Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang peta. Apa sih yang kalian ketahui tentang peta? Jadi peta itu adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Nah, itu ada contoh gambar peta. Tujuan dari pembuatan peta, yang pertama untuk membantu suatu pekerjaan, yang kedua untuk analisis data spasial atau keruangan, yang ketiga untuk menyimpan informasi, yang keempat membantu dalam pembuatan suatu desain, dan yang kelima untuk komunikasi informasi ruang. Peta berfungsi untuk 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. 4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang kedelapan adalah untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di muka bumi. Ada berapa macam sih jenis-jenis peta itu? Jadi peta terbagi menjadi beberapa macam. Itu yang pertama adalah peta berdasarkan isinya. Ada peta umum yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, dan contohnya itu adalah kenampakan alam. Peta tematik atau peta khusus itu contohnya ada peta persebaran penduduk, persebaran tanah, persebaran SDA. Berdasarkan sumber datanya itu peta turunan, itu berdasarkan data yang sudah ada. Peta induk itu terjun ke lapangan. Selanjutnya peta berdasarkan skalanya itu ada 5. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala menengah, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Selanjutnya adalah peta berdasarkan bentuknya. Itu ada peta datar, peta tumbul, peta garis, dan peta foto. Nah, peta sendiri dilengkapi oleh komponen-komponen, diantaranya yang pertama judul peta, yakni identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Judul ini biasanya terletak di bagian atas peta. Nah, judul peta merupakan komponen yang penting. Biasanya sebelum memperhatikan isi peta, pasti seseorang terlebih dahulu membaca judulnya. Yang kedua, yakni garis tepi peta. Merupakan garis untuk membatasi ruang peta. Umumnya berbentuk segi 4. Nah, garis peta sebaiknya dibuat rangkap. Garis tepi ini dapat membantu pada saat membuat peta pulau, kota, ataupun wilayah yang dimaksud agar tepat di tengah-tengahnya. Yang ketiga ada garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis ini berguna untuk mengetahui posisi absolut suatu objek pada peta utama. Tanda-tanda koordinat garis-garis astronomis pada umumnya digambarkan dengan garis-garis pendek memotong garis tepi. Yang keempat, petunjuk arah. Berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Petunjuk arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara. Petunjuk arah dapat diletakkan di mana saja pada peta, asalkan tidak mengganggu ketampakan peta. Yang kelima ada inset, yang merupakan petunjuk lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Tujuan memberikan inset adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta dan menunjukkan lokasi yang penting, tetapi kurang jelas dalam peta. Yang keenam, ada skala peta yang merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Penulisan skala diletakkan di bawah judul peta. Skala merupakan hal yang penting sebab
pembaca peta dapat mengetahui jarak yang sebenarnya di lapangan. Yang ketujuh, ada simbol peta. Gambar yang ada pada peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta ketampakan fenomena alam atau budaya. Misalnya sungai, gunung, danau, rawa, laut, batas wilayah, perkampungan, dan lain-lain. Fenomena alam dan budaya tidak mungkin digambarkan pada peta sama persis dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi. Untuk memberi tanda fenomena yang terdapat pada suatu wilayah, digunakan lambang tertentu yang memiliki makna dan mudah dipahami oleh orang banyak. Nah, lambang tersebut dinamakan simbol peta. Berdasarkan bentuknya, simbol dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbol titik. Fungsinya digunakan untuk melambangkan kota, gunung, dan bandar udara. Yang kedua, ada simbol garis yang digunakan untuk melambangkan ketampakan alam atau budaya yang berbentuk garis. Contoh, jalan, sungai, dan batas wilayah. Yang ketiga, ada simbol luasan atau simbol area yang berfungsi untuk melambangkan ketampakan alam atau budaya yang memiliki luas. Contohnya, sawah, rawa, dan danau. Yang kedelapan, ada legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pada umumnya, legenda terletak di sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta, dan sebaiknya di dalam garis tepi. Penempatan legenda ini murni didasarkan pada pendekatan kreativitas dan nilai keindahan seni kartografinya. Yang kesembilan adalah sumber peta. Sumber peta dicantumkan agar pembaca tahu dari mana sumber peta itu diperoleh. Lembaga-lembaga resmi yang menjadi tempat sumber-sumber peta di Indonesia antara lain Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Ada pula Jawatan Topografi Angkatan Darat dan Badan Pertahanan Nasional. Yang ke-10 yakni tahun pembuatan. Tahun pembuatan sangat diperlukan terutama pada peta-peta yang menggambarkan data atau keadaan yang cepat berubah. Contohnya, data persebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan penggunaan lahan. Tahun pembuatan peta akan berpengaruh terhadap keakuratan peta tematik. Komponen yang terakhir yakni lettering atau tata cara penulisan peta. Untuk membuat tulisan atau lettering pada peta, ada kesepakatan di antara para ahli pembuat peta atau kartograf, yaitu 1. Nama geografi ditulis dengan bahasa dan istilah yang digunakan penduduk setempat. Nama sungai ditulis searah dengan aliran sungai dan menggunakan huruf miring. Yang kedua, nama jalan ditulis harus arah dengan arah jalan tersebut dan ditulis dengan huruf cetak kecil. Yang ketiga, nama kota ditulis dengan 4 cara. Yang pertama, di bawah simbol kota, di atas simbol kota, di sebelah kanan simbol kota, dan di sebelah kiri simbol kota.